Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal memberikan sebuah informasi ya buat teman-teman semua nih khususnya. Jadi sekarang ini yang bakalan gue berikan kepada kalian mengenai brokernya cryptocurrency atau bisa dikatakan sebagai perbankannya cryptocurrency yaitu perusahaan Genesis. Nah, ini yang patut kita perhatikan gitu ya, apalagi khususnya buat orang-orang yang memang suka menggunakan fitur earn di sini supaya kita bisa mendapatkan passive income ya dengan token kita atau koin kita di lock di sana nanti kita akan mendapatkan passive income atau token kita akan berbunga ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini masih bearish lah ya terlihatnya walaupun di sini ada token Trust Wallet mengalami kenaikan dan juga token Silis. Tetapi untuk Bitcoin, Ethereum, BNB ya dan untuk blue chip yang lainnya dia mengalami penurunan. Oke, jadi kira-kira sekarang informasinya mengenai Genesis tersebut ya atau perbankannya di dunia cryptocurrency ini apakah akan ada dampak terhadap market cryptocurrency? Nah, ini pastinya akan ada dampaknya ya. Karena sebelumnya ini terdampak oleh koin Terra Luna gitu, tepatnya di bulan Mei. Lalu setelah koin Terra Luna dihajar lagi oleh exchange FTX. Nah, jadi kasus Genesis ini mengalami kekurangan dana, bahkan sekarang dia melok buat orang-orang yang menggunakan fitur earn tersebut ya supaya bisa mendapatkan passive income. Jadi Genesis ini sekarang telah melok gitu. Jadi buat orang-orang yang menggunakan fitur earn tersebut tidak bisa melakukan withdrawal, khususnya untuk di bursa Gemini ya. Untuk di bursa Binance dan beberapa exchange lainnya mungkin sekarang masih bisa. Tetapi ini harus dijadikan sebuah antisipasi untuk kita semua ya yang suka menggunakan fitur earn tersebut. Karena untuk salah satu Genesis ini dia masuk ke dalam kategori perusahaan terbesar di dunia ya. Jadi ada hubungannya apa dengan beberapa bursa? Lalu Genesis sekarang mengalami masalah seperti ini, apakah kita akan terpengaruh ya untuk cryptocurrency? Ya pastinya ini akan terdampak sekali, akan terpengaruh. Ya, tetapi buat teman-teman semua intinya tetap Dior juga ya. Ini menurut opini gue pribadi saja dan ini harus gue sampaikan kepada kalian semua. Dan gue sendiri pun walaupun memang sekarang exchange Binance tidak terdampak oleh Genesis, tetapi gue udah menarik dana gue yang gue lock di earn di sini ya. Jadi kalian apabila ini menurut gua aja apabila kalian masih menyimpan koin kalian, masih melok koin kalian di exchange Binance di fitur earn, silakan kalian tarik. Tetapi apabila menurut kalian tidak terlalu masalah, yuk silahkan ya ditahan. Tapi untuk gua pribadi gua telah menariknya ya. Karena Genesis ini salah satu perusahaan terbesar di dunia ya. Jadi beberapa exchange pun itu bermitranya dengan Genesis. Jadi buat orang-orang yang menggunakan fitur earn tersebut lalu kita mendapatkan passive income itu yang melakukan adalah Genesis, bukan exchange-nya ya. Ini menurut pengetahuan gua aja yang gua ketahui ya seperti itu. Jadi exchange tersebut ya, ini mengirimkannya ke Genesis gitu ya, khususnya untuk exchange Gemini ya yang sekarang sedang terdampak sekali oleh masalahnya Genesis. Jadi untuk orang-orang yang melakukan atau menggunakan fitur earn tersebut melok dana mereka di sana atau koin mereka, token mereka karena Genesis ini salah satu broker atau perbankannya di dunia cryptocurrency. Jadi dana kita yang di lock itu yang kelola mereka ya dengan catatan ya dana kita diambil oleh Genesis lalu diputarkanlah oleh Genesis. Jadi secara tidak langsung Genesis itu mendapatkan modal tambahannya ya dari kita-kita semua para user-user yang menggunakan exchange dan juga menyimpan token kita, mengunci token kita di fitur earn tersebut ya. Termasuk Binance pun sama, dia pun memiliki kemitraan kerjasama dengan Genesis ya. Dan sekarang Genesis mengalami masalah. Jadi itu yang harus kita antisipasi, harus diwaspadai lah ya untuk kita semua nih. Nah, bahkan di sini pun ada akun Twitter investing.com, dia telah memposting gitu ya mengenai berita Genesis. Oke, kita translate-kan terlebih dahulu. Unit pinjaman kripto Genesis menghentikan penarikan pelanggan setelah FTX collapse ya. Jadi di sini dana Genesis tersebut masih nyangkut di exchange FTX. Karena dari Genesis pun sama ya, dia pun memiliki kerjasama gitu ya dengan FTX. Dengan exchange FTX mengalami collapse, kebangkrutan, keruntuhan, dana perusahaan Genesis ini atau broker Genesis nyangkut sekitar 175 juta US dollar di exchange FTX karena ya dari FTX saja nggak bisa gitu ya untuk kembaliin ke Genesis. Nah, jadi dengan adanya sebuah isu seperti ini ya dari beberapa media mengangkat bahwa
dana Genesis tersebut terkunci di exchange FTX, orang-orang agak sedikit khawatir, kepanikan ya, makanya mereka itu menarik dana mereka yang dikunci di beberapa exchange ya, khususnya sekarang yang paling benar-benar sedang memanas sekali adalah exchange Gemini ya, yang memang sedang terdampak nih dengan adanya masalah yang menimpa perusahaan Genesis. Dan di sini pun ada dari media coindex.com. Jadi di sini yang diangkat oleh media coindex.com ya. Jadi di sini udah jelas sekali nih. Jadi pekan lalu Genesis mengungkapkan bahwa unit derivatifnya memiliki dana terkunci sekitar 175 juta US dollar di akun perdagangan FTX-nya. Nah, jadi sampai dengan saat ini 175 juta US dollar dana dari Genesis tersebut ya, dana derivatifnya yang harusnya mereka putarkan ternyata terkunci. Akhirnya kan nggak bisa diapa-apain. Ya, sampai dengan saat ini terkunci. Lalu di sini ada salah satu perusahaan ya bisa dibilang sebagai kakaknya dari Genesis tersebut ya, yaitu DCG. DCG itu adalah Digital Currency Group ya. Dia memberikan dana segar terhadap Genesis sebanyak 140 juta US dollar. Namun ternyata tidak terrecovery, tidak terkompensasi karena dana yang terkunci di exchange FTX ya, dana Genesis itu lebih besar ketimbang dana yang diberikan oleh DCG atau Digital Currency Group. Akhirnya kan di sini mereka benar-benar masih tetap kekurangan dana segar gitu ya, dana tambahan. Belum lagi di beberapa bulan yang lalu dana mereka juga sudah agak sedikit mengikis terkuras gitu ya. Dari awalnya itu modal mereka besar karena dengan adanya beberapa faktor, beberapa masalah, akhirnya dana perbankan cryptocurrency yaitu Genesis dia mengalami sedikit-sedikit kekurangan ya, dan bahkan sekarang ini ada yang terkunci sekitar 175 juta US dollar di akun perdagangan exchange FTX ya. Jadi sampai dengan saat ini memang masih terkunci. Dan dengan adanya sebuah masalah yang menimpa dari perbankan cryptocurrency atau brokernya cryptocurrency yaitu Genesis, akhirnya di sini mau tidak mau exchange Gemini dia harus menonaktifkan fitur login ya. Jadi buat usernya, para pengguna exchange Gemini sampai dengan saat ini di off dulu ya, nggak bisa masuk gitu. Jangankan mereka mau narik asetnya gitu yang dikunci di fitur earn tersebut ya. Dia mau login saja nggak bisa gitu karena di sini pertukaran menghadapi pemadaman. Karena dari exchange Gemini dengan Genesis ini memiliki kemitraan gitu ya. Dan Genesis ini memiliki kemitraan dengan beberapa bursa Tier 1 lainnya ya seperti Binance, Gate.io dan beberapa exchange lainnya gitu. Dan sekarang yang memang sangat terdampak sekali adalah exchange Gemini. Jadi mereka mau tidak mau harus menonaktifkan dulu buat para usernya ketika mereka akan masuk. Jadi alasannya apa nih? Exchange Gemini menonaktifkan fitur loginnya atau buat para usernya ini sama sekali tidak bisa login. Oke, jadi di sini pun ada sebuah penjelasannya ya. Jadi login Gemini ini gagal, tampaknya telah dinonaktifkan. Pengumuman itu datang melalui keluhan dari klien di Twitter. Gemini adalah salah satu bursa kripto dan derivatif terkemuka melayani lebih dari 13,6 juta pengguna aktif pada saat publikasi. Nah, kalian bayangin ya, 13,6 juta. Kita bicara 50%-nya aja ya, orang-orang itu mengunci token mereka, mengunci koin mereka ya di exchange Gemini supaya mereka bisa mendapatkan passive income. Tetapi dengan adanya sebuah isu, dengan adanya sebuah masalah yang menimpa Genesis tersebut ya, mau tidak mau dari Genesis sekarang telah mensuspend ya atau mensuspendkan diri lah ya buat orang-orang yang mengunci koin mereka, token mereka di exchange Gemini. Hanya saja mereka ketika ingin meng-withdraw atau membuka ya token-token mereka, koin-koin mereka yang di fitur earn tersebut ya, ingin menariknya itu nggak bisa karena dari Genesisnya aja nggak ada dana gitu. Dan sekarang dari Gemini pun mau tidak mau ya harus seperti ini mungkin caranya ya. Dan di sini kira-kira sampai kapan gitu ya dari Gemini ini para user tersebut tidak bisa login di exchange Gemini. Nah, jadi di sini keterangannya adalah kami mengetahui bahwa Genesis Global Capital LLC Genesis, mitra pemberi pinjaman dari program Earn, telah menghentikan sementara penarikan dan tidak akan dapat memenuhi penukaran pelanggan dalam perjanjian tingkat layanan atau SLA selama 5 hari kerja ke depan. Nah, artinya kan dari saat ini sampai dengan 5 hari ke depan, para user Gemini tersebut tidak bisa melakukan penarikan, tidak bisa melakukan withdrawal yang berada di fitur earn-nya exchange Gemini. Karena memang dari Genesis globalnya sekarang dia telah mengalami masalah gitu dan dia pun yang menghentikannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk berita dari Genesis tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila dari penjelasan gue memang belum terlalu terperinci, belum begitu jelas buat teman-teman semua menyimak. Apabila kalian memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sebisa mungkin nanti gue bakalan menjawab nih mengenai isu Genesis tersebut dan juga exchange Gemini dan beberapa exchange lainnya ya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.